Saya rasa pastor-pastor di seluruh dunia pada hari ini berbahagia. Mengapa? Karena bacaan hari ini tidak butuh tafsiran apa-apa. Iya kan? Sebenarnya tidak perlu homili hari ini. Tidak ada yang perlu ditafsirkan lagi. Beda dengan misalnya sabda Yesus yang mengatakan, "Akulah jalan, terang, dan kehidupan." Ini harus ditafsirkan. Tetapi hari ini, kasihilah musuhmu. Doakan orang yang membencimu. Bantu orang yang minta pertolonganmu. Tafsiran apa lagi yang kita butuhkan? Tidak ada. Tapi supaya ibu bapak tidak menyesal sudah jauh-jauh datang ke gereja, ya, mau dengar sesuatu mungkin, baiklah izinkan saya untuk bercerita sedikit. Oh ya, perkenalkan, saya belum perkenalkan diri ya. Nama saya Pastor Galuh Bubun, CICM. Hampir 30 tahun lalu saya dibaptis di paroki Asisi 14 Februari 1988. Ingat tanggal baptisannya? Harus diingat itu. Karena itu adalah point card, kartu, poin untuk menuju ke surga itu. Surat baptisan. Baik, hari ini saya tidak akan menafsirkan bacaan Injil hari ini, tetapi saya akan memberikan setidak-tidaknya 2 hal konkret yang bisa kita lakukan untuk mewujud nyatakan sabda Yesus hari ini. Yang pertama, mengasihi musuh bukan sesuatu yang gampang. Ya, saya juga bisa mengatakan hal yang sama. Tetapi sekurang-kurangnya yang bisa kita lakukan untuk mewujud nyatakan sabda Yesus ini, setidak-tidaknya kita tidak berbicara terhadap atau tentang orang yang masih belum mengasihi kita. Kalau bahasa kerennya, jangan bergosip tentang orang-orang yang tidak sependapat atau tidak sejalan dengan kita. Ya, saya melihat banyak yang senyum-senyum ketika saya mengucapkan kata gosip. Tahu enggak, ibu bapak saudara-saudaraku terkasih, penggosip itu lebih parah daripada teroris. Ini bukan kata Pastor Galuh ya. Ini mungkin ada yang bilang, apa ini pastor muda ini sembarang bicara di atas ini. Ini kata Paus Fransiskus Asisi. Paus Fransiskus kita yang sekarang lagi sakit. Mengapa? Kalau teroris datang melemparkan bom, sepersekian detik kita masih punya waktu untuk menyelamatkan diri. Ya, sepersekian detik. Bahkan kalau ada yang berani mengorbankan nyawanya, bisa menutupi bom itu sehingga yang lain tidak terdampak. Tapi bayangkan gosip. Orang yang kita gosipi tidak punya kesempatan untuk menyelamatkan harga dirinya. Orang yang kita gosipi, kita hancurkan namanya. Saat dia tidak punya kesempatan untuk membela dirinya.
saat dia tidak punya kesempatan untuk menyelamatkan nama baiknya dan keluarganya. Jadi saya kira Paus Fransiskus tidak berlebihan ketika mengatakan penggosip itu lebih parah daripada teroris. Jadi, ibu bapak saudari-saudaraku terkasih, mengasihi musuh itu mungkin sangat susah. Tetapi sekurang-kurangnya kita dipanggil untuk tidak bergosiplah tentang mereka. Ya, kalau kita ada kecenderungan atau dorongan untuk berbicara tentang mereka, ingat, jangan jadi teroris. Haram itu hukumnya. Saya orang Makassar, Toraja, lahir besar di sini, tetapi sekarang bertugas di kampungnya Doraemon. Di mana itu? Di Jepang, khususnya di Tokyo. Tahun ini akan menjadi tahun ke-11 saya sebagai misionaris di Jepang. Di Jepang itu ada satu pepatah yang menurut saya sangat menyentuh secara pribadi. Pepatah itu berbunyi, mungkin kalau ada yang tahu bahasa Jepang ya, Iwanu ga hana. Hal atau sesuatu yang tidak kita ucapkan dari mulut kita, maksudnya ketika kita simpan di dalam hati kita, itu bisa tumbuh menjadi bunga. Jadi tidak semua hal perlu kita ungkapkan, tidak semua hal perlu kita komentari, tidak semua hal perlu kita berikan pendapat kita. Apalagi itu menyangkut orang-orang yang kurang berkenan dengan kita. Mungkin jika kita menyimpan komentar-komentar negatif kita itu bisa tumbuh menjadi bunga di dalam hati kita. Daripada menjadi bom yang bisa merusak atau menghancurkan harga diri dan nama baik seseorang atau bahkan keluarganya. Berhenti mikir gosip-gosip, Dik. Karena kita tidak mau jadi teroris, toh. Itu yang pertama. Yang kedua, ampunilah musuhmu. Dede. Tidak perlu tafsiran apa-apa ini. Ya, tidak perlu belajar, saya 17 tahun untuk bisa jadi imam. Tidak perlu panjang-panjang belajar. Ampuni musuhmu. Tidak perlu tafsiran apa-apa. Menurut Gereja Katolik, ibu bapak saudari-saudaraku terkasih, ini bahasa Torajanya begini. To err is human, but to forgive is divine. Melakukan kesalahan itu hal yang manusiawi. Tetapi mengampuni adalah sesuatu yang ilahi. Dengan kata lain, sebenarnya kita manusia ini tidak mampu untuk mengampuni orang. Tetapi jika kita dimampukan untuk mengampuni, itu berarti yang ilahi sedang bekerja di dalam diri kita. Jadi kalau kita masih bilang, Pastor, saya tidak bisa maafkan dia, tidak bisa mentong. Saya lama di Jepang tapi masih bisa tonji bahasa Makassar kodong. Tidak bisa, Pastor. Dia tidak tahu seberapa sakitnya saya, seberapa terlukanya saya. Saya tidak mau ampuni dia. Saya juga pernah berjuang mengampuni orang.
Mungkin 7 tahun saya berjuang untuk mengampuni orang-orang yang saya cintai. Biasanya orang yang paling menyakiti kita itu adalah orang-orang yang paling kita sayangi, bukan? Tetapi kemampuan untuk mengampuni bukan datang dari diri kita. Kemampuan untuk mengampuni datang dari Dia, Sang Maha Pengampun. Pernah lihat foto lukisan ya, yang Tuhan Yesus mengetuk pintu dari luar? Pernah lihat ya? Apalagi yang kelahiran tahun 80 90-an itu banyak itu foto-fotonya, lukisannya. Perhatikan enggak pintu itu kan menggambarkan pintu hati manusia toh? Perhatikan enggak pintunya itu tidak ada knobnya, tidak ada handle-nya, tidak ada gagangnya. Ya, kenapa Yesus tidak buka saja? Kenapa Tuhan Yesus harus mengetuk? Ini menggambarkan pintu hati manusia. Pengampunan hanya bisa terjadi jika kita memutuskan untuk mengatakan, Tuhan, saya mau mengampuni dia. Mampukan saya untuk mengampuni dia. Saat itu juga pintu akan terbuka perlahan-lahan. Dan cara konkret untuk membuka pintu hati kita mengampuni orang lain adalah dengan ini. Sebut nama orang itu di dalam doa kita. Sebut nama mereka, doakan yang baik, doakan yang indah, mohonkan berkat Tuhan untuk orang itu. Insya Allah pintu pengampunan itu akan terbuka. Percaya. Kalau tidak terbuka, hubungi saya di Tokyo. Pastor bale-bale kau tahu waktu khotbah kemarin. Saya mengalami itu. Dan setiap kali saya disakiti, setiap kali saya merasa dikecewakan oleh orang-orang yang saya kasihi atau orang-orang yang saya layani di paroki, ini yang saya lakukan. Saya doakan mereka. Saya berusaha untuk mengampuni mereka dengan mengucapkan nama mereka di dalam doa saya. Doakan orang yang pernah menyakiti kita dan mohonkan berkat Tuhan bagi mereka. Percayalah, pintu pengampunan akan terbuka di dalam hati kita. Ada satu salah kaprah tentang pengampunan ini. Orang sering bicara, saya tidak mau ampuni dia. Pokoknya tidak memang. Saya terlalu terluka. Tapi persis karena kamu terluka, makanya kita butuh pengampunan. Luka batin kita itu hanya bisa sembuh ketika kita mau mengampuni. Tidak ada obat lain yang bisa mengobati luka batin itu selain pengampunan. Yesus berdoa kepada orang yang membunuhnya. Bapa, ampuni mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Hanya dengan pengampunan, perlahan-lahan luka batin kita akan sembuh. Hanya dengan mendoakan orang-orang yang pernah menyakiti hati kita, luka batin kita perlahan-lahan terobati. Suatu waktu itu disentuh, tidak akan sakit lagi karena sudah mulai sembuh.
Dan saya membutuhkan 7-8 tahun untuk itu. Mendoakan terus menerus. Ini menjadi kesaksian hidup saya. Jadi saudara-saudaraku yang terkasih, saya harap ini tidak lebih dari berapa menit. Kalau di Jepang kita khotbah 7-8 menit, tetapi karena di Indonesia bisa ditambah-tambah sedikit. Apalagi ini pertama kali saya misa di sini. Sejak saya meninggalkan paroki ini tahun 1999. Saya meninggalkan paroki ini sebagai misdinar dan saya kembali sebagai imam CICM. CICM yang mendirikan paroki ini ya. Tapi tahu enggak kepanjangan dari CICM itu? Kalau ada yang tahu saya kasihkan onigiri. CICM itu bahasa Latin tapi susah. Saya juga butuh waktu untuk ingat kepanjangannya dalam bahasa Latin. Tetapi saya akan kasih kepanjangan yang gampang diingat dan tidak akan kalian lupa, insya Allah. CICM itu adalah singkatan dari, ya? Cordis Maria, ya itu bahasa Latinnya ya, luar biasa. Tapi hampir benar Pak. Jadi onigirinya nanti liburan berikut ke Hampir benar tapi terbalik sedikit. CICM itu adalah singkatan dari yang kimakala cinta ini cinta mati. Dulu orang bilang yang dari Makassar, bukan cowok idaman cewek Makassar. Dede masa Makassar? Jadi kita kan misionaris, jadi cowok idaman cewek mancanegara dong. Congregatio Immaculati Cordis Mariae, kongregasi hati Maria tak bernoda. CIC masuk di Indonesia tahun 1937, khususnya di kota Makassar. Dan saat ini kami masih berkarya di Makassar dan juga di 22 negara lainnya di dunia. Kami membutuhkan banyak orang-orang muda yang mau memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Dan kami sangat terbuka untuk memanggil orang-orang muda untuk melayani Tuhan, menjadi jomblo-jomblo bahagia. Oke, kita boleh ketawa-ketawa, tetapi jangan lupa ya, jangan jadi teroris. Dan mari kita doakan orang-orang yang pernah menyakiti kita. Karena hanya dengan demikian kita mengobati luka batin kita dan membuka pintu pengampunan bagi mereka. Amin. Domo, arigatou gozaimashita.